Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 13 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana dan Dewa dia membesuk Neratu di rumah sakit. Neratu juga sangat senang kedatangan Dewa sama Nana. Enggak lama kemudian datanglah disusul oleh Pasha sama Lula. Neratu juga tambah senang dia kedatangan Pasha. Di sini Pasha juga dia mendekati Neratu dan Pasha juga mengatakan kepada Neratu bahwa Lula sekarang sudah melaksanakan lagi kuliah kedokteran karena saya sudah mendapatkan warisan dari Pak Arman sama Budiana, kata Pasha kepada Neratu. Neratu juga dia senang dan dia juga ngomong kepada Pasha, kenapa kamu kan kakak beradik sama Dewa, kamu kerja sama aja, kata Neratu kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia menjawab, saya setuju nek, kata Pasha kepada Neratu. Lalu terlihat Pasha juga dia ngomong kepada Dewa, tapi Dewa di sini dia tidak mau dia kerja sama Pasha karena Pasha sudah kerja sama Pak Fajar. Tapi di sini Pasha juga dia menerangkan semuanya kepada Dewa. Akhirnya Dewa juga mau kerja sama Pasha karena Pak Fajar tidak akan ketemu sama kamu Dewa, kata Pasha kepada Dewa. Di sini Dewa juga mau kerja sama Pasha dan Neratu juga sangat senang. Terlihat Nana juga dia sangat senang dan dia juga tersenyum kepada suaminya, dia mau kerja sama adiknya yaitu Pasha dan Lula. Lalu singkat cerita di sini Pasha juga dia pamitan kepada Neratu, dia pulang dari rumah sakit. Sampailah ke rumahnya, Pasha juga langsung dia duduk dan Lula juga dia pergi ke dapur untuk membikinin kopi untuk suaminya yaitu Pasha. Pasha juga dia sambil menghuleng, dia juga langsung mengambil HP, dia menelepon Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar juga yang lagi nganghulang memikirkan Mbak Lia, tiba-tiba dia juga menerima telepon dari Pasha. Lalu di sini Pak Fajar juga dia mengangkat telepon dari Pasha dan dia juga mengatakan kepada Pasha, ada apa Pasha, kata Pak Fajar kepada Pasha. Jangan-jangan Koko kenapa-napa, kata Pak Fajar kepada Pasha. Enggak Pak Fajar, saya mengatakan masalah kerjaan, kata Pasha kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pasha juga menjelaskan semuanya bahwa saya kerja sama Dewa. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Pasha, kamu kan tahu hubungan saya sama Dewa itu kurang baik Pasha, kata Pak Fajar kepada Pasha. Tapi Pasha juga di sini menjelaskan kayak dia menjelaskan kepada Dewa dan akhirnya Pak Fajar juga dia setuju dia Pasha kerjasama sama Dewa. Lalu terlihat Pasha juga sangat senang karena Pak Fajar dia mau kerja sama dia dan dia mau kerja sama Dewa. Lalu terlihat Pak Fajar juga sudah menerima telepon dari Pasha, dia juga mengulang lagi teringat kepada Mbak Lia. Lalu di sini Pak Fajar juga di kursi lagi mengulang, sambil mengulang dia memikirkan Koko, takut Koko kenapa-napa. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga dia mau pergi ke rumahnya Tante Merin, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Lalu Tante Merin juga di sini dia datang ke rumahnya Pak Fajar. Pak Fajar juga pas dia membukakan pintu ternyata itu adalah Tante Merlin yang mengetuk pintu. Lalu di sini Pak Fajar juga dia mengatakan kepada Tante Merlin, ada apa Tante Merlin kesini, kata Pak Fajar kepada Tante Merlin. Tante Merlin juga dia menjelaskan masalah cincin duplikat itu. Terlihat di sini Tante Merlin juga dia terus terang kepada Pak Fajar, tapi Pak Fajar dia ngomong kepada Tante Merlin, kenapa Tante suruh membohong kepada Koko, kata Pak Fajar kepada Tante Merin. Di sini juga Tante Merin juga diminta maaf dan singkat cerita di sini Tante Merin juga dia ngomong kepada Pak Fajar, mengajak Pak Fajar makan malam di rumahnya Tante Merin. Lalu Tante Merin juga dia sudah ngomong kepada Pak Fajar, dia juga langsung pergi dari rumahnya Fajar. Lalu di sisi lain pas Tante Merin sudah pergi, Pak Fajar juga dia langsung menelpon anak buahnya suruh mencari cincin yang hilang di tepi danau itu. Di sini juga anak buahnya juga mencari cincin itu dan terlihat alhamdulillah cincin itu juga dia ketemu lagi sama anak buahnya Pak Fajar. Lalu di sisi lain Dewa juga sampai ke rumahnya sama Nana pulang dari
rumah sakit sudah membesuk Neratu. Di sini Dewa juga dia duduk di kursi, tiba-tiba Nana ngomong kepada Dewa, "Mas, saya mau keramas, saya bantuin," kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong lagi, "Kenapa Mas Dewa tidak mau bantuin saya? Bagaimana kalau saya nanti luka saya ini jadi tambah parah dan saya sampai meninggal? Kamu mau kan? Nggak mau kan kamu jadi duda?" kata Nana kepada Dewa. Dewa juga langsung berdiri dan dia juga ngomong kepada Nana, "Apa-apaan kamu itu nak? Ngomong itu jangan ngelantur," kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa juga langsung membawa Nana ke kamar mandi. Lalu di sini sampailah ke kamar mandi dan Nana juga dikeramasin oleh Dewa. Dan terjadilah di sini kita pun akan dibikin baper oleh Nana dan Dewa. Terlihat Nana juga dikeramasin oleh Dewa. Tiba-tiba di sini bukannya ngeramasin Nana, tapi malah silih semor di kamar mandi Dewa sama Nana. Terjadilah di sini Nana sama Dewa pandang-pandangan dan dia juga terus-terusan dia juga memandang istrinya dan Nana juga dia memandang suaminya yaitu Dewa. Lalu di sisi lain terlihat anak buahnya Pak Fajar dia lagi-lagi mencari cincin yang hilang di tepi danau. Alhamdulillah pas di sini cincin itu ketemu sama anak buahnya Pak Fajar. Lalu anak buahnya Pak Fajar juga langsung pergi menuju ke rumahnya Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar yang lagi menghuleng dia memikirkan cincin itu ketemu dan gaya sama anak buahnya. Tiba-tiba datanglah anak buahnya yang disuruh sama dia mencari cincin. Lalu anak buahnya itu juga dia langsung duduk di kursi dan Pak Fajar juga langsung menanyakan kepada anak buahnya bagaimana ketemu enggak cincin itu. Lalu anak buahnya juga dia mengeluarkan cincin itu kepada Pak Fajar. "Apakah ini cincinnya?" "Bukan bos," kata anak buahnya Pak Fajar kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung mengambilnya dan langsung cincin itu dibuka dan dilihatin oleh Pak Fajar. Dan ternyata Pak Fajar juga sangat senang bahwa iya ini cincin yang dicari-cari selama ini, kata Pak Fajar kepada anak buahnya. Lalu anak buahnya juga sudah mengasihkan cincin itu, dia juga pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia sudah anak buahnya pergi, dia juga ngomong dalam batinnya, "Apakah saya harus kasihkan sekarang ini cincin ini kepada Koko?" kata batinnya Pak Fajar. "Mendingan saya ke sana aja ke rumahnya Tante Merin," kata Pak Fajar sambil dia juga pergi. Singkat cerita sampailah ke rumahnya Tante Merin. Pas dia sangat kaget melihat Mbak Lia lagi duduk di kursi, dia juga ketiduran. Mbak Lia juga dia tidak tahu bahwa di sisi lain ada Pak Fajar datang ke rumahnya Tante Merin. Terlihat Pak Fajar juga dia sangat khawatir kepada Mbak Lia dan dia juga langsung memburu Mbak Lia, menghampiri Mbak Lia. Lalu terlihat sampailah ke depannya Mbak Lia. Di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Mbak Lia sambil mengeluarkan cincin itu. "Kok bangun kok, ini cincin itu sudah ketemu," kata Pak Fajar sambil mengeluarkan cincin itu. Dan ternyata Mbak Lia juga tidak bangun. Di sini Pak Fajar juga tidak banyak basa-basi, langsung menggendong Mbak Lia, memindahkan ke dalam rumah dan langsung memasukinya ke kamarnya Mbak Lia. Lalu terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah ke kamarnya Mbak Lia dan Mbak Lia juga ditidurin di kamarnya. Di sini pas dia mau menidurin Mbak Lia, dia tidak sadar bahwa cincin yang ada di saku bajunya jatuh ke kasurnya Mbak Lia. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong dalam batinnya, "Biarilah besok aja cincin ini dikasih tahu kepada Koko," kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga langsung mengecup keningnya Mbak Lia yang lagi tidur dan dia juga langsung pergi dari kamarnya Tante Merin. Masih dia juga belum sadar bahwa cincin itu jatuh di atas ranjangnya Mbak Lia. Pas dia mau keluar dari kamarnya dari kamarnya Mbak Lia, tiba-tiba Tante Merin dia keluar dari kamarnya, dia mau minum. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung nyumput dulu di belakang pintu kamarnya Mbak Lia. Pas sudah sampai ke dapur Tante Merin, Pak Fajar juga langsung buru-buru dia mau keluar dari rumah, tidak sadar bahwa di depan itu ada kursi dan kursi itu juga katajong oleh Pak Fajar. Pak Fajar juga langsung lari keluar dari rumahnya Tante Merin. Alhamdulillah di sini Pak Fajar juga tidak ketemu sama Tante Merin. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang jarak ke makam
ibunya yaitu Bu Diana, tiba-tiba ada angin badai mendadak datang. Lalu di sini juga dicampur sama petir dan petir itu juga menyambar batu nisannya Bu Diana sampai jadi 2. Di sini terlihat Nana juga dia dari tidurnya bangun, ternyata itu cuman mimpi. Lalu Nana juga dia menghuleng dan dia juga kepikiran, apa ini ada yang disembunyikan oleh Pak Fajar, apa bagaimana ini, saya mimpi buruk terus masalah mama, kata batinnya Nana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min baelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.